Halo teman-teman, selamat datang di channel Ayu Mahendri. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Selamat menikmati. Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan berbagi sedikit informasi untuk teman-teman. Mungkin juga gue akan berbagi pengalaman juga ya terkait isu yang sangat besar, yang sangat banyak menghebohkan saat-saat ini, yaitu terkait dengan pandemi COVID-19 atau biasa kita kenal dengan virus corona. Nah, di mana virus corona ini sudah mematikan banyak usaha orang, sudah mengambrukkan perekonomian negara. Nah, dan banyak juga ini outlet-outlet atau usaha-usaha yang sudah turun gitu loh. Nah, jadi di sini gue akan berbagi cerita sedikit tentang pengalaman gue saat gue dinyatakan positif COVID-19. Nah itu kenapa gue bisa dinyatakan positif, itu berawal dari kantor gue itu mengadakan swab test massal untuk seluruh karyawannya. Itu dibagi menjadi 3 hari dan gue kebagian di hari pertama. Awalnya ini berawal dari rapid test doang sih. Nah di rapid test ini itu gue satu divisi ada sekitar 20 orang, itu sekalian di hari yang sama ya gue pergi ke klinik yang bekerja sama dengan kantor gue. Nah setelah gue melakukan setelah gue melakukan rapid test itu selang mungkin 1 atau 2 jam kemudian gue dapat informasi dari kantor gue dan gue dinyatakan reaktif. Ini kan baru dinyatakan reaktif ya, karena sebelumnya juga udah pernah juga ada yang swab rapid test itu reaktif dan setelah di swab itu negatif. Nah di sini gue masih tenang dan di hari yang sama gue langsung dirujuk ke rumah sakit Pertamina itu untuk melakukan swab test. Nah setelah melakukan swab test itu gue disuruh di karantina terlebih dahulu, itu di rumah atau di kosan gue ya. Nah ini selama 2 hari gue nungguin hasil swab testnya. Nah kemudian setelah hasil swab test itu keluar, gue dinyatakan positif. Nah di situ itu sebenarnya nggak ada perasaan apapun di badan ya untuk kondisi tubuh ya, itu nggak ada sama sekali. Gue sehat, gue masih bisa ke kantor, masih bisa bekerja dengan normal, nafsu makan oke, penciuman baik, pokoknya sehat gitu loh. Nah setelah gue dinyatakan positif itu, ini tidak ada pengaruh ke kesehatan, tapi karena gue langsung drop itu, dia itu menyerang mental kita guys. Itu satu hal yang membuat kita drop jika kita terinfeksi COVID. Nah, karena dia menyerang mental, itu kita berpikir kemana-mana. Sedikit aja kita ngerasain misalkan pusing, misalkan karena kerjaan atau karena kebanyakan tidur, itu kita mikirnya aduh ini gejala ini, padahal itu enggak ya, biasa aja seharian mungkin kita juga ngerasakan itu gitu loh. Nah tapi gue berusaha untuk tenang karena kantor perusahaan di mana gue bekerja itu juga memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh karyawannya. Jadi saat itu gue ada beberapa orang itu dari kantor dan itu gue langsung dibawa atau diisolasi ke tempat atau ke safe house kami. Nah nanti di safe house itu akan ada dokter yang ngontrol kita gitu. Mungkin tidak setiap hari tapi minimal 2 kali sehari dia ngontrol kita. Nah jadi gua dibawa ke safe house. Nah di safe house itu disediakan tempat tidur, disediakan makan, disediakan obat-obatan atau vitamin, kemudian dikasih jadwal untuk tiap pagi kita berjemur gitu. Dan ini kita tidak tergabung dengan pasien positif dari misalkan di DKI, itu tidak, ini tidak dari pemerintahan, ini dari kantor di mana gue bekerja. Nah selama di karantina itu gue mungkin banyak mengkonsumsi seperti jahe, susu bir brand, itu gue konsumsi 2 sehari. Kemudian makan tetap 3 kali sehari, teman porsinya dilebihin. Kemudian gue juga makan buah. Kemudian yang paling penting mungkin menurut gue ini
sedia minyak kayu putih, kemudian obat kumur. Kemarin gue makainya betadine watch ya. Setelah itu pokoknya kebersihan itu tetap dijaga, mandi. Dan kemarin itu gue mandi sampai 4 kali sehari guys. Dan di tempat itu kita juga disediakan seperti fasilitas laundry, kemudian seperti perlengkapan mandi seperti itu. Nah, kemudian ini kegiatan rutin yang gue lakukan selama 14 hari gue di karantina di sana, yaitu yang pertama, gue bangun pagi itu selalu bangun pagi, tidak boleh enggak ya, selalu bangun pagi itu jam 5. Karena mungkin jadi kebiasaan setiap jam 5 kita bangun pagi, dan paling penting itu tetap berdoa dan berdoa meminta yang terbaik, kesehatan dan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita bangun pagi jam 5, mandi, setelah mandi sholat, dan setelah sholat itu mungkin kita bisa minum terlebih dahulu air putih dibanyakin, kemudian di dalam kamar olahraga kecil aja seperti lari di tempat seperti itu. Nah, kemudian jam 6:30 diantar sarapan. Ini sarapannya kita biasanya itu kalau nggak dikasih seperti bubur ayam atau seperti nasi goreng atau seperti nasi dan lauknya gitu. Dan juga dikasih buah, dan paling penting di dalam makanan itu ada sayurnya. Nah, setelah habis sarapan jangan lupa konsumsi vitaminnya. Aku kemarin ada 4 jenis vitamin, ada vitamin C, ada vitamin E, ada vitamin D, dan ada satu lagi aku lupa, ini pokoknya untuk penambah nafsu makan juga ya, kayak vitamin B. Nah, kemudian aku juga disediain paracetamol, mungkin suatu saat mungkin suhu tubuh naik itu langsung aja dikonsumsi. Nah, dan aku juga selama itu konsultasi online juga melalui WhatsApp dengan dokternya. Nah, setelah makan itu aku minum susu Bear Brand dan minum vitamin tadi, dan kemudian aku siap-siap untuk berjemur. Nah, berjemur ini kita dari jam 8 sampai jam 10, itu udah dikasih waktu dari jam 8 sampai jam 10. Itu ada tempatnya dan pastinya di sana kita tetap jaga jarak. Yang paling penting kita harus tetap jaga jarak, karena kita tidak tahu risiko penularan di masing-masing kita itu berbeda seperti itu. Ada yang risiko penularannya lebih besar, ada yang juga lebih kecil. Nah, makanya walaupun kita kenal dengan teman-teman satu kantor, jadi kita tetap harus menjaga jarak. Kalau ngomong harus jauh-jauhan, dan masker yang paling penting pakai 2 lapis, dan kalau bisa pakai baju lengan panjang